bukan gereja saya orang GKI. Itu yang ditutup-tutup ya, banyak itu bukan gereja GKI loh. Ada yang karismatik, ada macam-macam. Tapi saya merasa tersakiti diperlakukan begitu walaupun saya bukan jemaat gereja itu. Apakah hal itu tidak ada di hatinya? Kalau itu tidak ada dalam hatinya, bubar aja, keluar aja jadi kependetaan. Mendingan biasa aja. Orang biasa. Gitu loh Pak Paul. Sorry nih. Iya, karena dia memang mau dagang. Si Gilbert itu memang pedagang umat, pedagang gereja dia. Ya, oke, lanjut dulu lagi. Wah. Oke, terima kasih. Ardiansa Bangun, silakan. Panas malam ini. Seru ini Pak. Halo Pak. Iya. Gimana suaranya Pak ini Pak? Merdu. Pak. Iya memang dari awal saya juga udah analisa itu Pak, yang beberapa hari lalu kita diskusikan. Memang itu ada unsur kesengajaan dari betul ya, rasanya ada kesengajaan ya. Iya, itu memang ada unsur kesengajaan karena 2024 ini Pak tujuannya. Iya. Karena ada yang muncul sana sini, kalau udah muncul kan tinggal debu kalau istilah Pak Jokowi kan. Nah ini kan ada yang muncul, macam-macam yang muncul ini, semuanya udah pada ketahuan mana yang benar mana enggak, termasuk ya Pak Pendeta Gilbert kan yang menyatakan itu. Bahkan yang seperti Pak Paul bilang, apa alasannya Pak Gilbert itu minta maaf, itu saya juga heran. Nah Tuhan Yesus kan mengajar ke kita juga, ketika Tuhan Yesus ditampar, Tuhan Yesus tanya, apa salahku? Iya kan? Tapi Alkitabnya Gilbert enggak loh, kayaknya Alkitabnya Gilbert bilangnya Tuhan Yesus minta maaf ketika ditampar sama imam besar. Oh iya, mungkin minta maaf ya kitabnya. Iya, Tuhan Yesus minta maaf ketika ditampar sama imam besar. Nah, ini karena kan, rendah hati, Tuhan Yesus minta maaf. Iya. Mungkin gitu Pak, ininya mungkin terjemahannya. Iya, terjemahannya Alkitabnya kan? Gilbert begitu. Jadi memang sangat disayangkan juga kalau memang disayangkan tanda kutip ya, kalau memang Pak Gilbert itu mau masuk dalam ranah perpolitikan di Indonesia itu, tanggalkanlah pengembalaannya. Jangan semua diambil gitu. Jangan semua mau diambil, diraup, terus seakan-akan mengatasnamakan kekristenan di Indonesia ini. Nggak semua juga orang setuju dengan dia. Gitu. Jadi itu satu Pak. Yang kedua, memang lagi boomingnya dalam masalah agama ini, karena banyak orang cari untung Pak dari masalah bicara tentang penistaan agama, yaitu yang aku bilang kemarin beberapa hari lalu itu industri yang disebutkan Pak Mahfud MD itu industri atau ya ada proyek kasus lah. Jadi ada banyak orang mencari keuntungan dalam hal untuk ya tentang hukum ini, terutama dengan pelanggaran hukum yaitu penistaan agama. Banyak orang cari untung dari situ Pak, untuk menimbulkan mana yang masih orang-orang yang yang bodoh lah ya. Nah seperti yang barusan yang mengacungkan jari tengah ini, dia nggak tahu dia di posisi mana, bahwa dia itu siaran di TV nasional, TV One. Dia itu menanyakan kepada Mas Eko itu mengenai agamanya apa. Sebenarnya itu udah menistakan agama. Iya, orang nanyain agamanya orang, maksa begitu udah menista agama loh. Udah menista agama itu udah sara loh dia loh, bangsat loh ini loh. Sara dia, bukan menista agama Pak, sara Pak. Maksa nanya agamanya orang, ini bangsat, ini nggak boleh nih. Betul, dia kan mau menjadi provokator untuk memanasi dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Justru dia mau cari untung dalam hal-hal yang perkara ini, mengacungkan jari tengah lalu menanyakan
agamanya Mas Eko itu kan sebenarnya udah sangat parah itu. Dalam TV nasional dia menanyakan sama seseorang, walaupun orang tahu Mas Eko agamanya, tapi ini kan sebuah satu memancing saya rasa untuk memperkeruh suasana. Nah, memang itu sekali lagi ada kelompok-kelompok tertentu yang menimbulkan hukum di Indonesia ini, itulah yang lagi booming gitu. Itulah yang lagi cari duitnya lagi kencang itu. Lagi dalam industri hukum ini yang disebut mafia-mafia hukum ya beranjak itu, mereka banyak mendapatkan untung, ada masa, ada dana dikeluarkan untuk masa itu dan lain-lain. Nah, ini akan terus berjalan sampai 2024 ini makin panas. Kalau bisa makin panas. Kalau bisa. Nah, ini kita harus menginikan juga Bang Ferdinand ini kan orang politik ya. Jadi permainannya kadang-kadang jangan terlalu kita memang mengikuti alurnya dia, tapi memang harus kita nyatakan bahwa dia ini memang orang politikus, ya kadang ya ular lah ya, kadang gimana ya naik turun dan lain sebagainya itu beralibi dan lain-lain lah, pokoknya nggak menentu kalau orang-orang politikus ini untuk bermain di mana kelompoknya. Nah, yang saya mau simpulkan begini Pak, ada banyak kasus-kasus di Indonesia ini, ada kelompok-kelompok kasus bahwa mereka ini semua mau mencari keuntungan dari kasus-kasus yang ada. Entah itu tadi kita bilang kasus agama, ya penistaan agama, atau kasus korupsi, ya atau kasus kelompok-kelompok yang lain, entah itu yang sekarang lagi booming juga mengenai pemerkosaan dan lain-lain lah itu ya. Itu juga banyak kelompok-kelompok tertentu yang mencari keuntungan dari situ gitu, dalam perjinahan-perjinahan yang pemerkosa lah di pesantren dan lain sebagainya. Itu akan ditimbulkan terus supaya ada tujuannya sih untuk 2024 ini, saya rasa begitu Pak. Ininya kesimpulannya. Arahnya semua ke arah sana. Begitu loh. Ini itu aja Pak. Buat ini ya, buat dia naruh namanya dia dulu di media media sosial dulu ya. Betul Pak. Yang baru-baru ini kan ada yang ngelaporin Ahok, yang ngelaporin korupsi, Ganjar, ada yang ngelaporin Anies. Mereka cari panggung juga Pak. Iya. Itu Pak, mungkin arahnya ke sana semua itu. Lanjut dulu nih, baru liso ini. Nggak usah di mute. Ya, lanjut, baru. Oke, salam Pak Paul. Halo. Melihat judul ini saya nggak sanggup sih membacanya Pak Paul, terus terang aja ya. Iya, tapi ya kalau melihat dari apa yang terjadi dengan pernyataan-pernyataan Gilbert ya, kalau boleh saya ulang lagi apa pernyataannya, kalau nggak salah begini ya Pak ya, tidak daripada terjadi kekisruhan ya saya meminta maaf, mungkin ada yang dari saudara-saudara yang tersakiti ya kan. Nah, saya lihat sebagai seorang pendeta sangat peduli sekali tersakitinya orang-orang yang selama ini ya kita lihat menyakiti ya. Saya nggak pernah melihat ya, saya nggak pernah membaca atau di YouTube lah atau di mana gitu ya, artikel-artikelnya di media yang menunjukkan dia itu merasa tersakiti dengan kasus-kasus banyaknya gereja ditutup, penganiayaan terhadap orang-orang Kristen ya. Perlu kita pertanyakan ini ke Pak Gilbert ini gitu loh Pak Paul. Karena apa? Saya lihat sih peduli sekali dia dengan sakitnya orang, sakitnya kita umat Kristen. Saya nggak pernah melihat dia sangat peduli dengan itu.
Dan ini ya, dengan kejadian ini ya, Ferdinand Hutahayan adalah seorang mualaf. Mualaf lalu membuat pernyataan Allah saya dahsyat, Allah saya kuat, Allahmu lemah gitu ya. Notabene dia seorang Islam ya, seorang mualaf. Lah, siapa yang tersakiti? Kenapa? Andaikanlah si Gilbert tidak tahu bahwa Ferdinand bukan mualaf ya, tidaklah seorang Islam. Nah, dari pernyataan itu saja pun apakah dia tidak tahu Allah yang dimaksudkan si Ferdinand kan tidak menuju pada satu nama tertentu. Kenapa dia begitu pedulinya dengan sakit hatinya orang? Ya, kenapa dia nggak melihat tersakit? Saya bingung dengan pendeta yang satu ini, Pak Paul ya. Jadi pada akhirnya saya menyetujui apa semua pernyataan Pak Paul ya. Saya kadang-kadang berusaha, oh mudah-mudahan Gilbert nggak seperti yang digambarkan Pak Paul. Tapi dengan banyaknya kejadian ya, akhirnya saya menyetujui, membenarkan Pak Paul gitu loh. Dan memang betul akhirnya seperti ini, banyak sekali komentar-komentar dia yang pada dasarnya dia menyakiti kita umat Kristen gitu loh. Ya, ini pernyataan dia tersakiti, ya tersakiti katanya, oh, ada orang-orang tersakiti. Siapa yang tersakiti? Ya kan? Nah, kalau ya saya merasa dia ini dengan dia pernyataan seperti itu, dia itu menghina kekristenan, menghina kita gitu loh. Bukan hanya menghina kita, menghina intelektualitas manusia gitu loh. Dari mana jalannya seorang mualaf menyatakan seperti itu, lalu dia peduli ya, lalu dia peduli ada orang yang tersakiti oleh pernyataan seorang mualaf ini gitu loh. Pernah nggak dia merasa tersakiti dengan banyaknya orang-orang Kristen yang teraniaya? Pernah nggak dia tersakiti dengan dimunculkannya buku oleh negara yang menyatakan Injil itu palsu atau Injil itu dirubah-rubah? Tersakiti nggak dia dengan itu? Perlu ditanya pada dia. Kalau memang dia tidak merasa tersakiti dengan itu, nggak usahlah pakai embel-embel pendeta, nggak layak jadi pendeta, nggak usah jadi pendeta. Ya kan, keluar aja jadi pendeta, jadi orang biasa aja seperti kami ini, gitu loh. Ya karena kita merasa terhina juga dia memakai kata pendeta Kristen, gitu loh. Dengan seperti itu, dia nggak, saya nggak, ya mungkin gini ya. Saya bingung juga kenapa bisa ada pengikutnya ya, jemaat-jemaatnya itu apa nggak berpikir ya? Apa tidak berpikir ini pendeta saya udah melenceng atau jemaatnya tidak? tolol. Ya, Jemaatnya Gilbert tolol semua memang. Itu dia. Pokoknya jemaatnya Gilbert tak jamin tolol, otaknya kosong itu. Saya sekalipun tidak pernah mendengar dia bersuara tentang buku yang dikeluarkan negara tentang Injil yang dipalsukan. Saya nggak pernah mendengar itu, nggak pernah saya lihat itu. Dia tidak tersakiti. Oh, bagus sekali ya. Dia sebagai seorang pendeta Kristen, dia tidak tersakiti jika ada buku yang menyatakan bahwa Injil telah dipalsukan. Hebat sekali kependetaannya itu. GBI ya Pak, GBI Gereja Betel ya, Gereja Betel Indonesia. Iya Pak Paul. Hah? Gereja bubar Indonesia. Gereja Betel. Ya ini harap juga ya himbauan buat jemaat Gereja Betel Indonesia, lihatlah pendetamu itu, ya pendeta seperti itu. Suruh, kalau memang dia tidak bisa mempertahankan kependetaannya lagi, ya mendingan bubar aja seperti kita jadi pengusaha, ya kan? Mau jam 100 M juga nggak akan dikomentarin orang kok, ya kan? Tapi kalau pendeta berjam tangan sampai MM-an, ya kalau jemaatnya tidak menganggap itu hal yang aneh, hal yang tidak wajar, berarti sakit juga itu jemaatnya, sakit. Itu menurut saya Pak Paul. Sorry saya juga agak emosi nih. Nampaknya memang jemaatnya Gilbert juga sakit semua. Barangkali ya. Itulah saya juga agak emosi juga sih melihat dia. Pengikut Nabi ke-25 semua itu, tapi berlabelkan Kristen. Aduh parah itu Pak Paul.
Tapi parah loh ya. Coba Anda pikir ya sama saudara-saudara ya. Anda pikir Parah. apabila seorang gini ya, ini pendeta benar tadi si Kaliso ya. Ini pendeta ya. Nggak pernah sekalipun memperjuangkan ya gereja-gereja yang ditutup itu. Nggak pernah dia teriak gereja-gereja yang ditutup itu. Ya kan? Yang penting gerejanya saya dibuka, bayar. Nah, dia bayar, ya kan? Makanya dia rajin besuk sama ustadz-ustadz sama habaib itu kan? Ya itu dia Pak Paul ya. Maksudnya gini loh Pak Paul. Saya bukan gereja saya orang GKI. Itu yang ditutup-tutup ya, banyak itu bukan gereja GKI loh. Ada yang karismatik, ada macam-macam. Tapi saya merasa tersakiti diperlakukan begitu walaupun saya bukan jemaat gereja itu. Apakah hal itu tidak ada di hatinya? Kalau itu tidak ada dalam hatinya, bubar aja, keluar aja jadi kependetaan. Mendingan biasa aja. Orang biasa. Gitu loh Pak Paul. Sorry nih. Iya, karena dia memang mau dagang. Si Gilbert itu memang pedagang umat, pedagang gereja dia. Iya kan? Nah, terbukti kan dapur umumnya bubar. Artinya dia, ketika kita tegur masalah dapur umum, dia langsung tergopoh-gopoh dia bikin pencitraan. Nggak taunya bubar juga. Artinya apa? Memang dia nggak terbiasa dengan itu. Iya. Saudara-saudara, kita tidak perlu melakukan apa yang dilakukan oleh sama Nabi ke-26 itu. Yang penting saudara-saudara, kita kumpulin duit yang banyak. Kan begitu kan? Nggak ada dia, semuanya retorika semua. Dia kan sekarang besanan Pak sama Braja. Besanan sama Jangan-jangan mau Braja. jadi mualaf juga si Gilbert itu. Itu makanya. Bangga lagi Pak, diekspos di mana-mana. Iya, terus nanti kalau putus bagaimana? Nih.